Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Adi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Selama ini kita tahu dalam analisa itu nggak bisa sendirian ya. Dalam artian kalau kita cuma melihat candlestick saja atau chart saja tanpa menambahkan sebuah tools atau indikator yang lainnya itu akan kesulitan dalam menemukan kesimpulan dari mana harganya itu akan ke mana. Nah, kecuali kalau teman-teman sudah belajar mengenai price action dan sudah hafal mengenai price action ini. Sehingga teman-teman bisa hanya analisa itu cuma mengandalkan indikator saja, bentuk-bentuk dari indikator saja. Jadi teman-teman tidak perlu memasang indikator. Tapi mempelajari price action itu tidak bisa dilakukan dalam waktu semalaman ya. Perlu jam terbang yang tinggi, perlu pengalaman yang cukup lama juga untuk bisa memahami mengenai price action ini, bahkan bisa hafal mengenai bentuk-bentuk dari candlestick yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, untuk trader seperti kita yang masih minim pengalaman gitu ya, kita membutuhkan sebuah indikator atau tools untuk membantu kita dalam memetakan arah pergerakan harga ke depannya. Indikator yang mau saya share di sini itu adalah fractal. Fractal itu adalah suatu indikator yang diperkenalkan oleh Bill Williams untuk memetakan titik atas atau titik bawah. Indikator ini biasanya ditunjukkan dalam bentuk tanda panah ke atas sebagai titik tertinggi dan anak panah ke bawah sebagai titik terendah. Nah, indikator fractal itu akan membentuk sinyal-sinyal di mana ketika muncul anak panah ke atas itu tandanya kita bisa open posisi sell, dan ketika muncul tanda panah ke bawah itu kita bisa open posisi buy. Tetapi biasanya sinyal indikator dari fractal ini sering sekali munculnya, sehingga kita sebagai trader itu akan bingung dalam membaca sinyal tersebut. Maka dari itu, agar lebih mudah dalam mencari sinyal indikator ini, diperlukan alat bantu indikator lain sebagai filter. Itu memang kelemahan dari indikator ini. Terlalu sering muncul dan mengakibatkan kita tertipu oleh sinyal palsu ya. Tapi ada cara mudah untuk memanfaatkan indikator ini dengan mengesampingkan kelemahan dari indikator fractal ini. Cara untuk memasang indikator ini itu seperti ini ya. Pertama, teman-teman bisa buka insert, terus indikator, lalu pilih Bill Williams, kemudian di ini langsung ada muncul fractal gitu ya. Dan untuk warnanya teman-teman bisa atur di sini, teman-teman bisa atur sesuai dengan selera teman-teman, dan ini bisa dirubah ketebalan dari gambar indikatornya. Saya pilih yang ketiga karena bisa lebih jelas untuk melihat indikator ini. Nah, untuk tampilan indikator ini itu seperti ini ya bentuknya. Jadi ada tanda panah naik, ada tanda panah turun, seperti ini. Jadi jika muncul tanda panah naik seperti ini, tandanya teman-teman bisa langsung open posisi sell. Dan jika ada tanda panah turun ya, seperti ini, tandanya teman-teman bisa open posisi buy. Tapi sekali lagi kelemahan dari indikator ini itu terlalu sering muncul ya, terlalu sering muncul, bahkan di sini yang seharusnya trennya itu turun, tapi muncul indikator fractal ini. Nah, bagaimana sih cara memanfaatkan indikator ini dengan mengesampingkan kelemahan dari indikator ini? Jadi pertama-tama tentukan dulu teman-teman trading swing trade atau trading daily. Kalau teman-teman trading daily, teman-teman bisa menggunakan time frame H1 ya. Time frame H1 ini teman-teman akan lebih mudah dalam memanfaatkan sinyal dari fractal ini. Lalu teman-teman bisa melihat fractal yang paling dekat, paling baru ya. Misalnya ini merupakan fractal yang paling baru, dan ini merupakan fractal yang paling baru. Ini bisa digunakan sebagai sinyal untuk open posisi ya. Misalnya ini fractal yang paling baru ini teman-teman bisa open posisi buy di sini ya. Jadi kita memanfaatkan penembusan arah. Teman-teman bisa open posisi pending order dengan menggunakan pending order buy di sini, atau seharusnya di sini sell, tapi karena sudah kelewatan, jadi teman-teman bisa mencari indikator atau menunggu indikator fractal muncul lagi ya. Kemungkinan nanti akan muncul di sini.
di sini teman-teman bisa open posisi sell jika indikator fraksionalnya itu muncul. Nah, indikator fraksional ini munculnya itu tidak pada saat terjadi pembalikan arah ini langsung tidak muncul seperti itu ya. Tapi munculnya ketika sudah terbentuk 3 atau 4 candle baru muncullah indikator fraksional ini. Jadi selain terlalu sering muncul, kelemahan yang lainnya adalah telat indikator ini ya munculnya. Jadi tidak bisa digunakan sebagai patokan yang valid. Tetapi teman-teman bisa memanfaatkan strategi itu dengan menggunakan indikator fraksional ini sebagai patokan untuk memasang pending order. Contohnya kita bisa lihat di pair yang lain ya, misalnya yang gerakannya itu lebih, kita cari pair lain yang gerakannya lebih stabil ya. Oke, di sini pergerakannya lebih stabil ya di pasangan mata uang USD CAD. Teman-teman bisa memasang pending order buy di sini, lalu teman-teman bisa memasang pending order sell di sini. Nah, untuk peletakan take profitnya, teman-teman bisa gunakan patokan dari indikator fraksional yang lebih jauh, seperti misalnya seperti ini ya. Ini indikator fraksional ini bisa digunakan sebagai patokan untuk meletakkan take profitnya. Kemudian teman-teman juga bisa meletakkan take profitnya sesuai dengan selera teman-teman. Misalnya teman-teman ingin meletakkan take profitnya sejumlah 100 pip gitu ya. 100 pip berarti kan segini ya. Ya, sekitar segini 100 pip ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Lalu untuk stop lossnya, misalnya di posisi buy di sini ya, teman-teman bisa meletakkan stop lossnya itu di sini ya, menggunakan indikator fraksional yang lebih dekat dengan open posisi buy-nya, tapi tidak terlalu jauh ya. Jadi teman-teman bisa gunakan di sini. Lalu teman-teman juga bisa memasang stop loss itu berdasarkan strategi dari teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman menggunakan strategi stop loss dengan jarak sekitar 200 lot ya. Nah, teman-teman bisa memasangnya di sekitar sini. Mari kita hitung berapa jaraknya. Oke, berarti kurang jauh ini ya. Oke, jadi di sekitar sini ya. Untuk stop loss-nya 200 pip ya. Ini open posisi sell, targetnya ini, stop loss-nya ini, lalu ini open posisi buy, targetnya ini, stop loss-nya juga ini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing di video kali ini. Jadi indikator fraksional ini sangat mudah sekali dipahami sebenarnya dan sangat simple sekali digunakan untuk trading ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk dukung terus channel XM Indonesia dengan cara subscribe channel XM Indonesia. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Adi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.